Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Fandi Hasib yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Fandi, ada informasi apa saja di segmen awal iNews Sore hari ini? Baik, selamat sore Stefani, akan banyak sekali informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selain 3 informasi utama tadi, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Inilah iNews Sore selengkapnya. Sebuah truk trailer pengangkut cat mengalami kecelakaan tunggal di pintu tol Koja dekat kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Posisi truk yang melintang di median jalan menyebabkan kemacetan. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk memindahkan truk ke pinggir jalan dengan bantuan alat berat. Sedangkan muatan cat yang tumpah ke jalan ditampung dengan wadah seadanya. Pengemudi truk mengaku mengantuk setelah melalui perjalanan dari Cikampek menuju pelabuhan Tanjung Priok. Langsung nabrak gitu aja Pak, gimana? Iya, spontan. Nggak sempat ngerem Pak? Muatannya apa sih Pak itu Pak? Cet. Kopi. Mau ke Priok. Oh, mau ke pelabuhan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, akibat kurang hati-hati saat berkendara, minibus dan bus Transjakarta terlibat kecelakaan di persimpangan Jalan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu siang. Akibat peristiwa tersebut, minibus mengalami ringsek pada bagian depan mobil dan pengemudi minibus mengalami syok. Bagian depan minibus ringsek setelah serempetan dengan bus Transjakarta di perempatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sopir minibus tidak mengalami luka, namun hanya mengalami syok atas kejadian ini. Peristiwa berawal saat minibus melintas dari Pasar Minggu menuju Tebet, Jakarta Selatan setelah di perempatan Pancoran dan kondisi lampu hijau. Pengendara tancap gas. Di saat bersamaan melintas bus Transjakarta dari MT Haryono menuju Gatot Subroto. Kecelakaan pun tidak terhindarkan. Minibus beserta pengendaranya dan sopir bus Transjakarta dibawa ke Subdit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Pemirsa, petugas Satpol PP bubarkan warga dan pedagang kaki lima yang menyebabkan kerumunan di bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Banyaknya warga yang berolahraga menyebabkan kerumunan di kawasan tersebut. Duduk seperti ini. Saya olahraga. Ayo Pak, mau izin Pak? Ayo Pak, silakan. Coba ya. Ayo Ibu, kopi saja. Ayo. Semua. Ayo Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Meski aktivitas olahraga diperbolehkan di masa PPKM level 2, namun pengawasan ketat tetap dilakukan petugas Satpol PP. Pagi tadi, petugas membubarkan kerumunan warga yang berolahraga di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Warga terlihat berkerumun saat beristirahat di trotoar dan diperparah dengan banyaknya pedagang kaki lima di lokasi. Para pedagang ini pun turut dibubarkan oleh petugas. Sejumlah pedagang melayangkan protes tak terima dilarang berdagang karena merasa telah mematuhi aturan. Kami tuh sebenarnya sudah jualan di belakang garis merah. Kalaupun ada masuk ke dalam, soalnya Satpol PP-nya datangnya jam 8 pagi, yang harusnya datangnya jam 6 pagi. Kami yang sudah benar di sini, kena imbas Pak akhirnya. Sejumlah pelonggaran aktivitas warga disesuaikan seiring dengan penurunan status PPKM di Jakarta dari level 3 menjadi level 2. Namun masyarakat diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah ancaman gelombang 3 COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Masih dari ibu kota, pemirsa, kawasan Taman Impian Jaya Ancol akhir pekan ini kembali dipadati wisatawan. Dengan pengawasan orang tua, anak usia di bawah 12 tahun kini sudah diizinkan berwisata ke kawasan Ancol.
Antrean panjang kendaraan wisatawan terjadi di pintu masuk kawasan Ancol sejak pagi tadi. Kawasan Ancol kini dipadati pengunjung setelah status PPKM turun ke level 2 dari sebelumnya di level 3, serta diperbolehkannya anak usia di bawah 12 tahun untuk masuk. Bahwa untuk pengunjung Ancol, yang pertama pastikan bahwa mereka membeli secara online, bisa melakukan pembelian di website kami di ancol.com. Kemudian pastikan mereka sudah menginstal aplikasi Peduli Lindungi, dan bagi anak-anak di bawah 12 tahun dengan keluarnya peraturan yang terbaru, mereka bisa berkunjung berekreasi di Ancol dengan pendampingan orang tua yang sudah melakukan vaksin minimal 1 kali. Untuk mencegah terjadinya lonjakan pengunjung di hari libur, Ancol memberlakukan aturan ganjil genap pada hari Jumat hingga Minggu mulai pukul 12.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Selain Ancol, wisata Pulau Seribu kini sudah kembali beroperasi dengan normal, namun dengan kapasitas pengunjung hanya 25%. Tentunya untuk menunjang prokes kesehatan, kita ada wajib antigen 1 kali 24 jam dan bisa juga untuk PCR 2 kali 24 jam. Selain di Ancol, kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara juga dipadati warga. Sebagian warga menghabiskan waktu untuk berolahraga dan sebagian lainnya duduk santai bersama keluarga. Di tempat ini, anak usia di bawah 12 tahun juga sudah dapat berkunjung dan bermain dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, membawa hand sanitizer, serta mencuci tangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita lihat pemirsa bagaimana suasana di kawasan di sejumlah tempat wisata yang ada di ibu kota sore hari ini. Ada rekan kami Yosefina Damaris di kawasan wisata Ancol dan Bunga Cinka di Danau Sunter, Jakarta. Kita ke Ancol terlebih dulu. Selamat sore Yosefina, apakah pengunjung di sore hari ini masih seramai pagi atau siang tadi di sana? Fandi, untuk situasi di Ancol, tepatnya di area pantai, sore ini memang bisa dikatakan cukup ramai, mengingat minggu ini juga menjadi akhir pekan pertama Ancol dibuka dan bisa dikunjungi oleh anak-anak di bawah usia 12 tahun, sehingga tentu akan berdampak pada peningkatan jumlah pengunjung. Kalau kita lihat lewat aplikasi Peduli Lindungi, pada pukul 4 sore tadi tercatat ada 9.000 lebih pengunjung yang berada di kawasan Ancol. Meskipun ribuan, tapi angka ini sebenarnya masih jauh di bawah 25% dari kapasitas yang ditentukan, yakni 30.000 pengunjung maksimal yang diperbolehkan berada di kawasan Ancol. Kami lihat memang di sini kebanyakan yang datang adalah pengunjung keluarga, orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk berekreasi di lokasi ini. Area pantai sendiri menjadi daya tarik ataupun favorit warga ataupun pengunjung yang berada di Ancol, karena ada cukup banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sini. Ada yang bermain pasir, kemudian bermain layang-layang, bisa menyewa perahu atau juga sewa sepeda, atau bahkan piknik di pinggir pantai untuk menikmati kuliner. Dan yang tidak diperbolehkan adalah berenang. Jadi manajemen dari Ancol masih belum mengizinkan pengunjungnya untuk berenang di area pantai. Sebenarnya tidak hanya area pantai saja yang sudah beroperasi, tapi unit rekreasi lain di Ancol ini juga sudah dibuka untuk anak-anak usia di bawah 12 tahun. Ada SeaWorld, ada Pasar Seni, kemudian juga ada Dunia Fantasi, Gelanggang Samudra. Untuk yang area terbuka seperti Eco Park, Pasar Seni ataupun pantai ini, dibukanya ataupun operasionalnya mulai pukul 6 hingga pukul 9 malam. Sementara kalau yang di ruang tertutup di unit rekreasi lain di Ancol ini beroperasi mulai pukul 10 hingga pukul 5 sore. Nah, terkait anak-anak yang di bawah usia 12 tahun, persyaratannya ini adalah tetap dalam pendampingan ataupun pengawasan orang tua, dan orang tuanya ini setidaknya sudah divaksin COVID-19 dosis pertama begitu. Dan yang perlu diingatkan, Fandi, sekalipun memang ini adalah ruang terbuka, tapi protokol kesehatan harus tetap ditaati seperti mengenakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer, karena ini juga yang dilakukan oleh manajemen Ancol yang menurunkan pengawasan internal bekerja sama dengan Pol PP, kemudian juga TNI Polri melakukan patroli, memberikan peringatan ataupun teguran, sosialisasi, sehingga pengunjung tetap mematuhi protokol kesehatan. Kurang lebih gambaran antusias warga yang berlibur di Ancol seperti ini. Bagaimana dengan antusias warga ibu kota yang berlibur di lokasi lain? Ada Bunga Cinka yang melaporkan langsung dari Danau Sunter di kawasan Jakarta Utara. Bunga.
Baik, Yosefina, nampaknya seru sekali ya berwisata di kawasan Ancol. Hampir sama di kawasan Danau Sunter sendiri, ini antusiasme warga sangat tinggi. Terlihat dari semakin sore, ini semakin banyak pengunjung yang datang bersama dengan keluarganya. Karena memang Danau Sunter sendiri ini merupakan tidak asing lagi bagi warga yang ingin menghabiskan waktu di akhir pekan bersama dengan keluarganya. Memiliki danau seluas 150 meter, ini menjadikan pilihan bagi warga yang ingin berwisata air, olahraga air, dan juga untuk memancing. Warga di sini bisa menaiki perahu dengan harga 15 hingga 20 ribu rupiah tergantung durasinya, bisa setengah jam atau 1 jam. Selain itu, ini ada hal yang baru di Danau Sunter, ini ada tempat duduk yang sangat nyaman dan tentunya menjadi pilihan warga untuk duduk-duduk santai ataupun menikmati jajanan yang sudah dibeli melalui pedagang yang ada di Danau Sunter. Selain itu, anak usia di bawah 12 tahun kini sudah boleh untuk berkunjung di kawasan Danau Sunter. Berbagai aktivitas bisa dilakukan untuk anak-anak, salah satunya adalah melukis. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mengobrol dengan salah satu orang tua dari pengunjung. Baik, selamat siang Ibu, apa kabar? Baik, selamat siang. Baik, Ibu ini kan anak usia di bawah 12 tahun ini sudah boleh berwisata. Ada sedikit kekhawatiran nggak Bu? Khawatir sih ada, cuma kita harus menipu protokol ya, kesehatan, memakai masker. Jangan lupa pakai antis juga. Anaknya usia berapa Ibu? Usia 8 tahun. Oke, memang sering ya Bu ya mainkan? Enggak, baru kali ini. Kemarin-kemarinnya saya mencegah gitu kan, sekolah juga masih offline kan, ada offline, ada online. Saya pilih online aja di rumah. Nih dari kemarin minta ke sini, baru kali ini saya ituin. Kenapa berkunjungnya ke Danau Sunter ini Bu? Gimana ya, lebih ini aja dekat dari sini. Masih saya suka aja, dia paling suka ke sini karena lihat daerah sini juga. Oke, baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Pemirsa, meskipun angka kasus positif COVID-19 sudah melandai di DKI Jakarta, namun diharapkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kembali ke studio, Fandi. Bunga Anda masih bisa mendengar saya? Bunga, sepertinya protokol kesehatan kurang diterapkan di sana. Apakah memang tidak ada Satpol PP yang berjaga di sana? Baik Fandi, untuk Satpol PP dan juga petugas dari Dinas Sosial, ini kami melihat ada beberapa petugas yang berjaga di kawasan Danau Sunter sendiri. Namun tadi kami sempat berbincang dengan mereka mengatakan bahwa membludaknya warga yang ada atau berkunjung di kawasan Danau Sunter ini membuat kewalahan para petugas. Namun meskipun begitu, mereka tetap berusaha dengan keras untuk tetap mengingatkan warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena di sini kami juga melihat meskipun sebagian warga tidak memakai masker, itu dikarenakan mereka sedang menikmati makanan atau jajanan yang ada di Danau Sunter. Untuk menjaga jarak sendiri ini sudah seringkali diingatkan oleh para petugas untuk menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Fandi. Itu yang paling penting, tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker dan juga jaga jarak. Terima kasih Bunga Cinta dari Danau Sunter. Dan sebelumnya ada Yosefina Damares dari Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Rahel V-nya kembali akan diperiksa polisi Senin besok. Namun kali ini bukan karena kabur dari karantina, melainkan plat nomor polisi mobilnya yang menyalahi aturan. Gara-gara kedapatan memakai plat nomor yang menyalahi aturan saat datang ke Polda Metro Jaya Kamis kemarin, Rahel V-nya akan kembali diperiksa besok pukul 10 di kantor Subdit Gakum di Telantas Polda Metro Jaya. Semua bermula saat Rahel datang saat pemeriksaan kasus kabur dari karantina dan datang dengan mobil berplat nomor B777RVN. Namun saat pulang, Rahel dan kekasihnya menaiki mobil dengan jenis yang sama, namun dengan plat berbeda yaitu B139RFS. Setelah ditelusuri basis data oleh polisi, ternyata plat B139RFS memang milik Rahel V-nya. Namun tidak seharusnya terpasang di mobil hitam jenis Velwire yang dipakai saat pemeriksaan, karena terdaftar untuk mobil berwarna putih. Memang kami sudah cek kalau di database itu memang di situ
kendaraannya berbeda, sehingga kami juga sudah melayangkan surat untuk kepada saudari Rachel P-nya untuk datang dan melakukan klarifikasi, ya, dengan membawa dokumen berikut kendaraan yang kemarin ramai di media itu, apakah memang dokumennya sama atau berbeda. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana hasil dari klarifikasi tersebut. Untuk plat 3 angka itu sebetulnya tergolong dalam nomor pilihan, ya. Nomor pilihannya artinya dapat dipesan oleh masyarakat. Nah, akhirannya ini sebetulnya bebas, jadi tidak termasuk dalam bagian nomor rahasia, karena memang kalau nomor rahasia itu terdiri dari 4 angka dengan kepala 1, dan memang ada kesamaan mungkin karena akhirannya ada di RF.